suasana Batam kalau siang jam 9 sudah jalan agak sepi. Jadi hari ini ada kepentingan ke Batu Besar. Tapi dia kan belok. Kita kan dari dekat, suruh anak bawa mobil sudah putus tapi kurang lancar. Penting jaga jarak aja sama motor. Kan kiri ini kan lancar membawa mobilnya supaya tidak ada hal-hal yang diinginkan yang tidak diinginkan. Mana merasa kok enak gitu loh. Jadi kalau kau merasa enak di jalur dua sana, terus pindah pelan-pelan. Kita sebagai orang tua harus lihat mobil, cek apakah sudah betul-betul layak bawa di jalan umum atau tidak. Biarpun SIM-nya sudah ada, tapi jadi orang tahu itu. Jadi kalau kita mau pindah jalur itu tidaklah jauh, kita udah kasih sen. Akhir kalau jadi kita tidak memperhatikan begitu mau belok kasih sen. Nah, makanya ditabrak orang sih. Sangat berbahaya sekali di jalan umum kalau membawa kendaraan tidak pas. Nampak jauh sana tuh. Kamu pindah jalur. Kalau perkataan SIM baru kita belok diuji oleh aparat bersangkutan di tempat khusus, memang dia sudah layak. Tapi sebagai orang tua juga melihat sejauh mana kelayakannya. Perlulah kita dampingi terlebih dahulu supaya dia benar-benar mengerti. Karena khusus terbatas waktunya hingga tengok dulu. Jangan langsung pindah, makanya tengok dulu. Akhir jangan langsung pindah. Apalagi di jalan-jalan yang jauh kita ramai kendaraan. Jadi caranya kalau mau pindah jalur ini saya mempelancar anak saya supaya mudah. Mungkin dia membawa mobil di daerah yang macet atau jalannya kecil, jadi supaya kita tidak was-was untuk melepas dia berkendaraan di jalan raya. Berarti kita ngerem juga gitu. Kan nampak lampu. Kemarin saya berbincang sama orang tempat khusus, katanya sudah oke Pak. Jadi ya oke lah, walaupun waktunya sudah habis, kita wajar dan juga kita paham. Tapi alhamdulillah udah lumayan lancar, karena cuman kurangnya mau berpindah jalur dan juga melihat motor atau mobil kendaraan di kiri kanan, dia masih kurang ragu cara perpindahan kaki dari rem ke gas, karena ini motornya mobil matic, jadi hanya satu kaki yang bekerja, jadi cara perpindahannya masih kurang, refleksnya masih kurang, jadi karena kebiasaan dan sering membawa kendaraan. Jadi hanya saya ada kesempatan melatih lagi apa yang saya anggap belum selesai atau belum pas sekali, sehingga saya kembali supaya jalanan bagus. Dan juga karena pembawaan kendaraan ini bukan juga kadang-kadang dia mencari itu. Kalau orang nabrak dia kan dia dapat duit. Tidak bisa ya, tidak harus kita melihat apakah benar-benar sudah bisa atau tidak. Nah, baru jalan aja, udah gas sedikit. Kadang-kadang mereka pun bagian pembuat SIM, mereka juga manusia, mungkin ada kesilapan dan apa. Jadi
kita yang sebagai ini harus mewaspadai apa yang kurang-kurang haruslah diperbaiki. Adalah hari pertama dia membawa mobil saya kemarin belajar masih melihat dulu sejauh mana caranya membawa kendaraan di jalan raya. Saya membawanya di jalan yang besar dan lapang supaya mudah manuvernya dan orang jarang mau ke kecepatannya juga bisa pelan dan tidak mengganggu lalu lintas orang. Jadi orang pun nggak bisa motong. Hampir di jalur kiri supaya tidak mengganggu orang yang berkendaraan. Jadi dua jalur ini kecepatannya cuma 60-an, tapi rem sedikit. Jadi mobil ini kan pelan nih, kalau memang saya melihat sudah lumayan, sudah paham, dia pelan ini dan tidak sia-sia kita membayar untuk khusus lumayan. Dia sudah berani dan dia mau bisa ke sana, nah kan dia di sana atau membelokkan dia nggak motong lagi kan, dia mau ke sana. Mungkin saya masih mau melihat cara parkir. Dia nggak mau, karena itu dia kalau motong depan itu dia sengsara nanti. Semudah yang dibayangkan, apalagi tempatnya sempit. Kau perhatikan, padahal dia bisa motong loh tadi itu. Jadi saya tapi dia nggak mau, karena dia pikir nanti bahaya dia. Cari tempat yang agak lapang, mungkin di ada daerah mobil apa? pantai Mobil itu kan diukurnya itu kencang. Oh, kalau hari-hari nih. kerja, Kalau aku potong, aku kencang di sana gitu. Di pantai nggak bisa belok. Jadi kalau beloknya nikungnya cepat, kalau nggak terbalik ditabrak. Parkir di sana. Itu nggak bisa ngerem cepat itu. Saya 6 meter itu baru bisa berhenti. Aktivitas orang. Dan juga apalagi parkir di mall. Jadi dua jalur ini adalah sempit, apalagi parkir mundur. Dua jalur sana ini adalah itu sangat ke riskan. Tengah ini namanya tergoresnya atau namanya mobil orang lain. Jadi makanya harus benar-benar dia bisa parkir. Dia kalau mau belok ke nol saja jarang ngambil jalan ini. Kalau aku berparkir di kecuali kalau orangnya sopir-sopir yang ini pasti dia belok. Saya belum lihat jalur ini cara parkir. Saya baru melihat bagaimana cara dia membawa mobil di jalan yang lapang dan lurus. Dia ngikutin ini supaya cat-cat jalan ini. Saya benar-benar tidak khawatir melepasnya lagi untuk membawa kendaraan. Orang pasti masuk kolong. Bagaimanapun, mahir seorang pun bawa kendaraan, kalau tidak dilatih ya lama-lama ya lupa juga. Perhatikan itu aja. Seperti saya jaga jarak segini karena kita belum bisa. Tapi saya dulu belajarnya di manual, sudah lama nggak bawa manual juga. Rasa canggungnya ada karena kaki kiri tidak terbiasa bekerja, sehingga dia bekerja perlu latihan untuk mengulang kaji, katanya mengulang awal dipenuhin orang terus supaya refleksnya jalan. Rawan macet bawa mobil ini lebih mudah bawa mobil metik daripada manual. 2 meter aja ya, kalau orang sudah terbiasa sama saja. Bapak tadi Gresik itu 2 meter aja ada 2 meter. Mau masuk dengan mobil ini adalah konsentrasi, mau marah paham jalur-jalur mana yang kita lewati dan berapa kekencangan jalur. Kita harus tahu supaya tidak menyusahkan orang lain. Seperti ini kita punya jalur 1, 2, 3, 4 jalur. Ini ada belokan depan lajur, jadi karena kita kencangannya 60 50 rata-rata 40 50 60, jadi saya beritakan dibawa di 2 jalur sebelah kiri, karena jalur sebelahnya lagi adalah untuk orang kendaraan motor yang kencangnya standar. Jadi makanya kita harus paham sebagai pengemudi itu belok kiri ya, apa kekencangan jalur-jalur yang kita lewati dan berapa cara ngelepasin beloknya.
Memang Banyak kadang-kadang rem orang speed. tidak mau ambil tahu masalah jalur, yang penting dia kencang 40 pun dia di jalur kanan, sehingga orang mau untuk melewatinya harus memotong di jalur kiri. Seharusnya ini tidak boleh. Cara ngukur laka Sewaktu mobil. ngambil SIM pun kita Tapi Bapak dites alhamdulillah ya. atau diberitahu Masih bahwasanya busuk, di ya, mana kemarin jalur kemarin. standar ini dan di mana jalur yang Itu harus itu. harus kita lewati dengan Ini kan kekencangan motor. sekian. Ya, ada orang Tapi kan kadang-kadang orang tidak mengindahkan hal itu, apalagi di tempat-tempat yang sepi dan semacamnya. Makanya kita perlu belajar. Kalau saya selalu beretikat karena saya orang safety dan orang trainer safety, jadi saya harus belajar masalah traffic perjalanan ya, tadi ini, itu boleh juga dan kau juga jaga rem apa kita tahu dan bagaimana cara penerapannya. kita pelan. Jadi kalau tidak Jempol kita kuning tadi menerapkan, kan itu kan kita dekat tidak kali, paham jadi kita pelan aja. bagaimana cara kita mengajari orang. Jadi kita harus Tahu dia menerapkan terapi diri ke kita dulu jalan sendiri kita, kita tahu. dan Pelan aja memahami kasih dia lewat. apa-apa yang diajarkan oleh pihak sewaktu pengurusan Itu SIM. pelan mobil. Ini Iya perlu kan? kita Pelan aja, kok praktekkan kalau dulu di ini. lapangan. Nanti dia kalau maju, kau Ya, maju juga kalau gitu loh. ada Nah, dia ngambil depan kita tuh. aparat atau kepolisian yang berjaga di Terus jalan terus. simpang di mana mereka tahu Konsisten. bahwasanya orang ini benar-benar sudah paham Udah biar aja. masalah aturan berkendara di jalan Ada umum. ibu aja. Jadi kita perlu mempraktekkan apa-apa yang diajari mereka, karena hak mereka untuk menyetop kita apabila kita salah. Karena ini adalah jalur-jalurnya Coba kau kunci itu. 1, 2, 3, 4. Jadi kita mengambil dari simpang, mengambil dari jalur, kita akan ini kita lihat dulu apakah kita perlu pindah ke jalur kiri. satu jalur jadi ya Kelihatannya kita akan pindah ke kiri supaya tidak mengganggu orang lain untuk melewatinya. Karena ini kita lihat banyak mobil yang kecepatannya lebih tinggi dari kita, mereka memotong di kiri. ada mobil. Nah, saya perintahkan untuk Jelas loh, berpindah makanya kasih sen dulu. ke jalur Nah, belok lah. supaya Pelan-pelan, tidak tengok pelan-pelan. mengganggu Nah, aktivitas. terus. Nah, saya masih mengecek Jadi kalau langsung belum gitu. dia membawa mobil Sikit, dengan sikit. kekencangan Jadi orang tahu. 60, 50 ini apa stabil atau tidak. Karena ini perlu sekali kestabilan membawa mobil, cara menginjak rem, kita pindah jalur. Mungkin kita naik lagi karena ini jalannya belum di aspal. Kita naik lagi ke jalan aspal. Kami jalannya juga agak sepi, tidak banyak. Nah, ini kita naik di jalan aspal. Ini jalannya sudah jalurnya luas. Kita berpindah ke jalur lain bersama jalan lain. Supaya dia paham bagaimana perpindahan jalur. Untuk memotong orang, saya lihat pelajari dulu, karena ini sangat riskan bagi saya. Itu bahaya. Untuk melepas anak saya membawa mobil sendiri. Tapi saya harus tahu dulu, mungkin 1 minggu saya melihat dia. Setelah saya sudah benar-benar oke, baru saya lepas dia bawa mobil kendaraan sendirian di dalam mobil. Karena ini hal yang sangat saya khawatirkan. Nah, kepercayaan saya perlulah pengecekan ulang untuk anak-anak atau berkendara, bagaimana caranya supaya aman. Kalau perkataan bisa bawa mobil gampang, apalagi sekarang bisa hidupin mobil, bisa masukkan di ininya, perselingnya, injak gas, udah jalan, apalagi jalan besar. Jadi bagaimana berkendara yang baik di jalan yang penting adalah
bagaimana cara berkendaraan di jalan umum yang sesuai dengan aturan pemerintah kita. Itu yang penting saya terapkan kepada anak saya. Jadi saya tidak mau tengok orang berhenti kan, karena ada kok orang-orang atau melihat jalan tuh pelan-pelan. orang lain yang bawa mobil asalan saja mau motong mau apa. Kalau saya tidak mau, supaya Nah, itu ada dia tata sopir tertib. pickupnya ini Jadi nantinya orang yang kemanapun dia kurang ajar itu berbau sopirnya. mengendarai mobil, dia akan tertib. Kalau orang yang ini dia nggak mau masuk langsung itu. Kalau Jauh sekarang kali dia masuk. bawa mobil itu Sampai 3 gampang, apalagi Jauh mobil dia metik. masukkan dia lewat itu. 2-3 hari kayaknya kalau saya bilang sudah bisa mengendarain, tapi bagaimana berkendara yang baik di jalan umum itu susah. Perlulah melewati area kursus atau pendidikan khusus yang kita lalui, karena di kursus itu bukan aja cara udah diturun di jalan umum, tetapi ada Nanti teori-teori berhenti. yang diajarkan oleh ini kan nggak masuk dia. struktur yang Taksi sudah itu gitu. berpengalaman. Itu dia. Jadi saya menghargai mereka karena saya hati-hati lihat ya, saya sudah lumayan kendaraannya. Jadi mereka tidak hafal dan termasuk sudah berhasil memboyong anak saya, sehingga saya sangat berterima kasih kepada mereka karena sudah bisa bawa mobil dan juga sudah mendapatkan SIM. Cuman saya aja yang kurang pasti karena saya belum pernah melihat dan bersama di kendaraan, baru sekali ini. Jadi makanya saya harus tahu dulu sejauh mana sudah bisanya. Jadi kita perlulah tahu sejauh mana dia bisa membawa mobil, baru kita lepaskan. Nah ini kita putar masuk ke kiri, masuk ke 20 meter jalur sebelum belok kan udah kasih berlawanan arah. Tadi satu arah semua, Ambil dari ini peraturan berlawanan arah. polisi Saya mau tahu yang terlalu dekat. bagaimana caranya dia berkendara di yang Gas pelan-pelan. kendaraan lawan arah. Ini kita lihat. Jadi saya mau tahu dulu ini karena di jalan-jalan beginilah yang kita perlu tahu sekali bagaimana caranya dia membawa mobil di perlawanan arah. Inilah Terlalu pinggir. yang perlu sekali Terlalu pinggir. kita pelajari. Nah, sampailah kita di kebun raya Batam, kita istirahat di sini. Mau belok mana belok? Karena Kiri sudah di situ. perjalanan jauh, capek, kita istirahat dulu. Kanan. Baru mungkin kita melanjutkan untuk perputaran pulang. Karena saya mau melihat nanti mungkin saya akan melihat lagi cara dia parkir Pelan-pelan. parkir maju dan parkir mundur. Mungkin saya akan ajak dia ke Berelang karena sana ada di pantai-pantai kalau hari libur tempat parkirnya kosong, jadi kita bisa menggunakannya. Kita hanya bayar uang masuk dan kita bisa menggunakan area parkir mereka untuk belajar parkir. Nah itu jadi enggak, kalau kemarin kan galik dia kan. Nah di Batam Itu caranya lepas tidak boleh kalau bukan lembaga khusus untuk mengajarkan orang berkendaraan di jalan raya. Dan itu ada izin-izin, kita menghargai itu karena anak saya sudah melewati sana, tapi sayanya aja kurang percaya dan harus membuktikannya. Itu perlu sebagai orang tua. Ya, makasih, kita istirahat dulu di sini sambil mendinginkan mobil. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye. Semoga teman
yang ketemu channel ini bahagia Kayak gitu lah tuh. melihatnya. Sikit ambil belok arah. Nah ini kita masih mencari tempat parkir yang mana tempat parkir di sini kali. Ini agak teduh di sini. Cari tempat teduh. Oke, terima kasih.